Oke, seluruh kopinya habis. Ya, belum bikin lagi. Satu hal, buat saudara-saudara kita yang habis ditinggal orang yang disayang ya, kekasih ataupun orang yang dicintai ya. Oke. Namun kau tampak baik saja, namun senyummu lebih lepas. Di sini belum terima. Sudah adakah yang gantikanku? Yang khawatirkanmu setiap waktu, yang cerita tentang apapun, sampai hal-hal tak perlu. Kalau bisa jangan buru-buru, kalau bisa jangan ada dulu. Namun kau tampak baik saja, namun senyummu lebih lepas. Sedangkan aku di sini belum terima. Namun kau tampak baik saja, senyummu lebih lepas, dan aku di sini hampir apa ya? Jawab sendiri. Oke. Gitu ya seluruhku ya. Dan gak enak banget tentunya ditinggal orang yang disayang ya. Apalagi dicintai dan relation kalian tuh sudah cukup lama, dan saat itu pasti ada rasa kehilangan ya. Ya gak enak banget tentunya, tapi ya biasanya perasaan kehilangan ini harus kita manage dengan baik. Dan tentunya ketika kehilangan itu ya pasti ada perasaan-perasaan yang akan timbul setelah itu. Jadi kadang-kadang kita sudah nyaman, atau saudara-saudara kita itu sudah nyaman dengan orang yang disayang, yang kebersamaannya itu provide beberapa hal, banyak hal tentang hidupnya. Misalnya ada yang nemenin terus ya kan, tahu-tahu dia udah nggak nemenin lagi gitu ya, atau mungkin ada beberapa hal yang hilang, mungkin seperti itu ya, rasanya nggak ada lagi gimana gitu ya. Ya terutama orang yang disayangi terus dan relationnya break ya, terutama itu ya. Jadi pasti perasaan unsafe dari kebiasaan-kebiasaan yang bikin nyaman itu pasti hilang, ya kan, merasa tidak nyaman lagi, tidak aman, dan paling juga merasa cemas dengan kondisinya. Biasa ada yang nganterin, jadi nggak ada yang nganterin, bisa ada yang jemput, jadi nggak ada yang jemput gitu ya. Kalau saudara-saudara kita lagi ditinggal sama kasih, mungkin relationnya break atau bagaimana. Terus kemudian setelah itu, setelah kehilangan satu relation tuh biasanya jadi hyper vigilant. Jadi kadang-kadang jadi kayak lebih waspada dari biasanya gitu ya. Ya biasanya tinggal kalau dijemput tinggal nyemplok aja di mobil atau dijemput di motor, itu tinggal jalan aja. Sekarang mesti mikir, mesti order ojek online, atau mungkin harus naik motor sendiri, naik mobil nyetir sendiri. Tentunya nggak enak banget dah. Makanya dia jadi lebih waspada dan lebih ya meluangkan banyak hal lah. Effortnya lebih besar daripada sebelum dia dapat fasilitas dari orang yang meninggalkan dia. Terus kemudian seringkali hypervigilance itu dia merasa kadang-kadang ada yang membahayakan nggak, padahal dia selalu terlindungi sebelumnya, seperti itu. Misalnya ada yang ngawal jadi nggak ada yang ngawal, seperti itu. Jadi hyper vigilant namanya, jadi waspada yang berlebih ya mungkin. Jadi kemudian ada lagi nih hal yang perlu kita lihat dari saudara-saudara kita nih yang habis ditinggalkan oleh kekasih atau orang yang disayang. Kemudian kadang-kadang jadi dalam berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya atau saudara-saudara yang lainnya, kadang-kadang dia lebih ya itu ya, merasa lebih ada hal yang entah nggak pede, takut ditanya, atau ada sesuatu yang nggak nyaman, nanti bakal tersinggung tentang hal itu misalnya kan, bakal seperti itu ya. Nah makanya ini perlu kita
perhatikan buat sedulur-sedulur kita yang habis ditinggal oleh kekasihnya. Terus kemudian kadang cemas, terus nggak enak, terus dan mempengaruhi hari-hari ketika dia bekerja. Bahkan hubungan sosialnya dengan tetangga, dengan orang sekitarnya itu pasti ada perbedaan ya, pasti ada agak lebih sensian ketika uh, ditinggalkan seseorang yang disayang. Jadi dan bisa juga nih, jadi tidak memperhatikan dirinya setelah itu. Kadang-kadang nggak dandan lagi, kadang-kadang merasa ya kayak lebih kusut gitu loh ya. Jadi entah dari penampilan dan lain-lain pasti ada yang beda. Nah, ini kita perhatikan. Jadi sebelum kita tahu bahwa dia lagi ditinggalkan dengan orang yang dia sayang, jadi seperti itu. Dan kadang-kadang juga saudara-saudara kita yang sedang ditinggalkan orang yang disayang itu, dia merasa kewalahan dengan situasi hidupnya, karena yang biasanya mensupport yang dari nggak ada, yang jadinya ada jadi nggak ada gitu kan. Nah itu bikin capek banget kan seperti itu. Nah pasti pikirannya juga kemana-mana nih. Dan seringkali dia sensian dan gampang meledak emosinya. Jadi tumpukan antara ya marah, terus kemudian ada lagi ketakutan, terus kesedihan karena ditinggalkan, dan kadang-kadang ketika itu kesenggol jadi meledak ya, istilahnya senggol bacok tadi. Nah setelah kehilangan itu biasanya ada respon itu. Ada nggak seluruh kita yang seperti itu? Nah jadi kadang-kadang sampai ya kepercayaannya terhadap sekitar, atau dia tidak mempercayai dunia lagi misalnya. Kadang-kadang muncul pikiran bahwa semua laki-laki seperti itu, ternyata gampang ninggalin misalnya seperti itu. Misalnya gampang mutusin, setiap laki-laki gampang mutusin, setiap laki seperti itu. Jadi dia mungkin nggak percaya lagi terhadap dunia, kasarnya begitu. Nah kemudian setelah dia ditinggalkan oleh saudara-saudara kita yang mencintainya, itu pasti ada perasaan ya, jangan sampai nih ya, tapi sampai menyakiti dirinya sendiri. Jangan sampai ini ya, tapi ya kita cegah. Kalau kita lihat, kalau kita tahu dia habis ditinggalkan orang yang dia sayang, ya kita samperin lah, kita ajak ngobrol hal yang lain. Jadi kita bersikap. Jadi kalau di budaya orang Jawa ya, atau mungkin di Indonesia pada umumnya ya, ketika ada, mohon maaf nih, kematian, upacara, kenapa diadakan seperti itu? Karena itu bagian dari support sosial orang-orang yang di sekitarnya. Jadi kadang-kadang 7 hari masih disamperin, didoain, 40 hari masih disamperin, didoain. Itu manfaatnya besar sekali sedulurku ya. Jadi sampai 100 hari pun di follow up gitu kan. Jadi ada budaya semacam itu. Ada baiknya juga ketika dalam konsep relation atau pacar atau ya hubungan, alangkah baiknya ketika seseorang atau saudara kita itu habis ditinggalkan orang yang disayang, sering-seringlah kita lihat, minimal kita tanya apa yang dirasakan ya, atau sekedar ngajak ngobrol yang lain, atau nyamperin aja. Itu sudah sangat bagus ya, kita kasih perhatian pada seluruh kita yang seperti itu. Kemudian kalau ketika dia merasakan kehilangan, kadang-kadang hampa, mau ngapain lagi, dia nggak ada seperti itu. Misalnya mau ngapain lagi, dia udah sama orang lain misalnya seperti itu ya. Itu lama kelamaan kalau gak kita samperin bisa jadi kecemasan yang begitu terus, jadi ongoing anxiety biasanya. Nah ini perlu support dari saudara-saudaranya yang ada di sekitar. Samperin lah, ajak ngobrol, ajak ngopi ya, bahas hal yang lain, sesekali datengin seperti itu, karena itu bagian dari support saudara-saudara kita yang sedang mengalami kehilangan atau bersedih karena kehilangan seseorang. Oke sedulurku ya, tetap semangat, waras, dan gaspol, sehat selalu.